Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan banyak puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah sebagaimana yang telah kita laksanakan tadi. Di belakang daripada itu salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alamiah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, ada utusan acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini yang pertama, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, tausiah subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Ridwan Hasbi LSMA. Kepada dia waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awjaba alaina siyam fi syahr Ramadan wa anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, di hari ke-20 puasa kita yang akan kita tinggalkan 10 yang kedua. 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah. Dan hari ini hari terakhir dari 10 yang kedua. Insyaallah nanti malam kita sudah masuk ke 10 terakhir, yaitu Kunanda Pesantren Bekam. Dan kemudian disunatkan untuk melakukan amal yang lebih kuat lagi, mungkin seperti yang i'tikaf dan sebagainya. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal yang halimah kita dari awal Ramadan sampai sekarang ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau ini dibesarkan, bahkan ketika lahir kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil, kemudian diambil oleh istri Firaun. Berarti beliau dibesarkan di rumah Firaun itu sendiri sampai menjadi remaja. Dengan kehendak Allah, dia harus keluar dari asuhan Firaun sampai diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Di saat diangkat tersebut, Allah
perintahkan Nabi Musa untuk balik ke Mesir, menjumpai Fir'aun dan menyampaikan risalah ilahiyah dan mengajak dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Fir'aun itu orang yang menganggap dirinya Tuhan. Nabi Musa tentu ketika disuruh ini ada hal yang di dalam dirinya, yaitu ada rasa tertentu. Rasanya apa? Ini saya kemarin dibesarkan di situ, kemudian saya dikejar, diusir gitu kan, dicari. Sekarang suruh datang lagi. Berat cara berpikir. Beratnya apa? Karena bagaimana nanti kalau sekarang begini-begini, apalagi nanti ketika saya sampai ke tempat Fir'aun, tentu Fir'aun dengan gagahnya, dengan pasukannya yang banyak menghadapi saya tentu berat. Maka akhirnya Rasulullah Musa minta kepada Allah agar didampingi oleh saudara kandungnya, saudaranya, yaitu Harun. Tapi ada satu yang dibacakan oleh Nabi Musa, dan itu ditampakkan Allah dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Qala Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini kalau kita lihat sudah begitu menyebar dan bukan banyak yang baca apa. Tapi doa ini ditampakkan Allah dalam Al-Quran surat Toha itu dengan kisah Nabi Musa yang akan menghadapi penguasa yang sangat angkuh, sombong, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Dan rasa kekhawatiran dalam diri Musa ini, disinilah dia mohon kepada Allah. Walaupun dia sebagai Nabi dan Rasul, dan Allah akan senantiasa memberi bantuan kepadanya, tapi sebagai seorang manusia, dia akan memohon kepada Allah dalam hal apa yang akan dia hadapi ke depan. Maka qala Musa berkata, Rabbishrah li sadri. Jawab yang kemuliaan. Kalau kita baca ini, Rabbi, ya Allah, Israh li sadri. Jadi, kalau digabung, Rabbishrah li. Tapi kalau bisa, Rabbi Israh li. Kata Israh li ini artinya, itu dari salaha. Bermakna lapangkan. Li, bagi. Sadri, dadaku. Maka diartikan, ya Allah, lapangkan bagiku dadaku. Coba. Kalau kita telusuri secara khusus makna israhli, itu bisa bermakna lapangkan. Bisa juga bermakna bukakan. Bisa juga bermakna kuatkan. Kenapa bermakna demikian umum dan cukup mempunyai makna yang sangat dahsyat? Karena Allah kaitkan lagi sadri, dadaku. Prinsip sadri ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti ada sesuatu yang di dalam dada ini yang sebenarnya disinilah pusat yang menimbulkan kekhawatiran, dan sinilah pusat yang menimbulkan rasa keraguan, bahkan suatu pemikiran yang akan menakutkan. Di dalam dada ini, di situ terletak hati. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita tengok hati, kemudian yang ada dalam dada ini, berarti di sana ada dua gabungan yang disebut dengan antara rasa dan rasio, atau rasio dan rasa. Rasio itu adalah pikiran, rasa adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Maka rasa dan rasio ini digabungkan, maka dia akan menimbulkan suatu perasaan dan pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu. Maka Nabi Musa
Dia melihat, oh ini saya akan menghadapi orang yang besar nih, mengaku Tuhan. Ini saya akan begini. Ada suatu sebuah kekhawatiran dan sesuatu perasaan yang kurang nyaman. Maka mohon kepada ya Allah, lapangkan dadaku. Hidup kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada di dalam kehidupan kita kadang ada suatu perasaan, suatu pemikiran yang membuat kita tidak nyaman. Apalagi masuk bisikan setan. Akhirnya apa? Timbul was-was. Was-was ini kan bagaimana ya kalau begini? Nanti. Gitu kan? Itu apa yang kami muliakan? Itu sumbernya kepada apa yang dalam dada. Tapi ketika Allah buka dada kita ini, maka akan memberi sebuah rasa dan pikiran kita terhadap sesuatu harus kembalikan kepada Allah. Ketika kita khawatir, kembalikan kepada Allah. Pasrahkan diri kepada Allah. Letakkan diri di hadapan Allah SWT. Ini yang dipesan, yang disampaikan Allah pesannya dalam sebuah doa Nabi Musa ini. Baru yang kedua, ayat 26. Wa yassir li amri. Wa yassir, dan mudahkan li, bagiku, amri, urusan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau kita lihat tantangan yang dihadapi oleh Nabi Musa dan sesuatu yang memungkinkan terjadi dalam sebuah pemikiran, dan mungkin juga terjadi kalau menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat ini. Berarti ada prediksi-prediksi kita, perkiraan-perkiraan kita yang terjangkau oleh pikiran, ada yang tidak terjangkau. Tapi untuk menghadapi itu, apa yang kami muliakan, perlu kelapangan dada, keluasan dada, kemudian dimudahkan Allah urusan. Jadi dimudahkan Allah urusan ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau kita bawa kabar Fir'aun tadi, Allah mengatakan, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Itu perintah Allah pada Musa. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas yang ada pada diri Fir'aun, berarti dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga dan mengamankan apa yang diinginkannya. Nabi Musa sebagai seorang nabi, dia menghadapi Fir'aun hanya berdua saja, dengan saudaranya. Tentu ini berat urusannya. Maka dia hadap kepada Allah. Wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan bagiku urusanku. Ini kalau, maka para ulama objek yang kami muliakan itu merekomendasikan doa ini, doa yang perlu kita hafal dan kita baca. Karena bisa saja kita pergi atau berada pada posisi, kondisi kita dalam keadaan gamang. Gamang ini apa? Kalau begini bagaimana? Kalau begini juga nanti begini gitu. Kegamangan itu jangan kita makan dengan pikiran dan rasa kita, tapi coba balikkan kepada Allah. Ini bermakna mengembalikan kepada Allah, berarti meletakkan diri kita sebuah permohonan hanya kepada Allah. Maka Rabbis sadri, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Maka kalau ada anak-anak kita mau ikut ujian, mau ikut tes dan apanya, ini suruh mereka baca ini. Direkomendasi aja baca ini. Kenapa? Ada sesuatu yang kadang di luar prediksi. Dia sudah bersiap di sini dengan bacaan-bacaan dia akan diuji gitu kan. Di dalam belum tentu. Ditambah lagi, kalau orang ujian di WKN itu sebelum masuk diperiksa
pakai jam tidak boleh, pakai ini tak boleh, ini. Itu dalam pemeriksaan itu kadang sudah hatinya sudah gini, gitu kan? Rasanya bagaimana, gitu kan? Duduk sendiri. Tapi ketika Allah memberi ketenangan, maka ketenangan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rabbishrahli sadri. Baru ayat ke-27. Wahlul 'uqdatam min lisani. Baru yafqahu qauli. Bapak Ibu yang kami muliakan. Wahlul itu artinya lepaskan. Uqdatan ikatan. Min dari lisan. Lepaskan ikatan dari lisanku. Simple sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kalimat, kenapa dikatakan uqdatan min lisani, ada ikatan di lisan. Jadi sebenarnya apa yang kami muliakan, sesuatu yang berkaitan dengan lisan kita ini, lisan orang susah untuk memberi jawaban, susah untuk berkata, di dalam pikirannya ada sesuatu, tapi ketika diungkapnya berat, berarti di lisannya ada sesuatu yang diikat. Maka kadang kita berjumpa dengan orang, itu saya tahu orang ini. Ada dalam pikiran, tapi susah untuk nyebutnya. Kayak gitu kan. Jadi, ada itu di ujung lidah. Ujung lidah. Pangkal lidah tak bisa nyebut siapa gitu. Itu akan terjadi. Atau, saya ingat ini. Gitu kan. Tapi, di ujung lidah saya ada. Tapi di pangkal lidah saya tak rasa. Jadi, saya pernah jumpa dengan seorang syekh tarikat itu, dia baca doa gitu. Saya bilang, ini doa pernah saya baca. Bilang. Kemudian saya ikut. Tapi tak bisa. Lisan apa ya itu kan? Subhanallah. Jadi, ikatan ini kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa disadari. Maka ikatan yang paling berat itu sebenarnya bukan di ujung lidah, tapi di pangkal lidah. Maka kalimat, La ilaha illallah, itu letaknya di pangkal lidah, bukan ujung lidah. Jangan cari la ilaha illallah, enggak di ujung lidah itu, di sini. Kalau orang itu sudah diikat di sininya, susah untuk ucapnya. Tapi kalau dimudahkan Allah, dibuang ikatan itu dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa suara bisa berjalan. Kenapa? Karena ini terikat dengan hati, dekat sekali Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka ikatan ini itu kita buka. Nabi Musa minta buka karena dalam kisah itu Nabi Musa termasuk seorang nabi yang gagap. Yang gagap ini kalau bahasa, tapi gagap kita seperti yang gagap di TV itu. Wah, ya agak apalah kalau ngomong gitu sedikit. Kalau yang dalam lucu-lucu kan kemana itu lain agaknya. Nabi Musa tidak sampai situ, tapi kegagapnya itu adalah sesuatu yang kadang terganjal, ada di pikiran, ada di ujung lidah, tapi kok susah mengeluarkannya. Itu yang disebut uqdah, ikatan. Jadi kalau begitu apa yang dianggap lisan itu artinya simpel komunikasi. Jadi ikatan, ada komunikasi yang berada pada lisan, tapi ada ikatan yang mengikat dari komunikasi. Ikatan itu disebut uqdah. Kita kembali pada Allah. Wahlul, ya Allah, kalau ada ikatan-ikatan yang menyusahkan saya untuk berkomunikasi, ada ikatan susah untuk saya mengungkapkan, ada ikatan yang susah bagi saya untuk menyampaikannya, buka ya Allah. Wah, ini Bapak yang kami muliakan, ini kan ketika dalam suasana yang tidak pasti atau ketidakpastian, tentu akan menghadapi itu. Berapa orang banyak kita jumpai ketika dia ngomong biasa lancar, ketika dalam suasana tertentu itu mulutnya gagap.
gemetar, apalagi tambah rasa gemetar. Oh, padahal ada dalam dirinya. Padahal gemetar kan sebuah rasa saja. Padahal hakikat dirinya sebenarnya nyaman saja. Tapi ketidakpastian ini Bapak Ibu yang kami muliakan, apalagi menghadapi sebuah kekuatan. Wah, perlu wahlul 'uqdatam min lisani. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Bahkan sebagai ada ulama yang mengatakan, kalau orang biasa baca ini, itu diharapkan juga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah buka ikatan bisa diucapkan dengan mudah. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi karena Nabi Musa ini menghadapi sebuah kekuatan dan menyampaikan risalah Islam, maka yang 28 yafqahu qauli. Bapak Ibu yang kami muliakan. Yafqahu ini kalau diterjemahkan agar mereka paham qauli dengan ucapan saya. Tapi kata yafqahu ini dari kata faqih, yafqahu. Bahkan fikih itu kan, pemahaman. Ini berhubungan bukan dengan sebuah kata, tapi dia ada menginginkan apa yang terucap darinya orang lain bisa memahami. Jadi tidak membutuhkan keterangan-keterangan yang banyak, tapi dia hanya mengungkapkan 1-2 orang paham. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, ada orang berbicara dengan kalimat-kalimat simbol atau mengutarakan bahasa kiasan-kiasan, tapi kok orang ketika kalimat-kalimat simbol kiasan diucapkan, orang paham. Ada orang diterangnya banyak gini-gini, tidak paham-paham. Nah itu ya juga. Jadi kalau seorang guru kadang-kadang itu sibuk dia nerang ini. Tidak paham orang. Ya syaratnya lah doa dulu Rabbi sholli sadri. Karena tidak berdoa kadang capek kita menerang, belum tentu orang itu bisa paham. Tapi ada orang ngomong 1-2 kata kok paham gitu. Kenapa? Yang mendengar itu dibuka Allah pikirannya. Maka kalimat Nabi Musa, yafqahu qauli, dia tidak perlu banyak ngomong kepada Firaun. Cukup 1-2-3 kata, tapi Firaun paham gitu. Dia tak perlu banyak ngomong tentang ketuhanan, tentang Allah, semua tentang beribadah kepada Allah, kepada Bani Israel. Tapi cukup 1-2 kita kata, mereka paham. Itu yang makna yafqahu qauli. Jadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita lihat doa yang dibacakan oleh Nabi Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dia sebenarnya ada 3 persoalan. Pertama adalah hati. Kedua, urusan. Ketiga adalah lisan. Jadi, hati ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dimohon hati ini adalah kelapangan. Permintaan dengan 3 hati yang lapang ini berarti terbukanya hati itu sebenarnya ada kaitannya terbukanya pemikiran, terbukanya perasaan, terbukanya wawasan. Maka ketika ada orang mengatakan wawasan luas, pandangan luas, ya kan? Perasaan lepas. Jadi perasaan itu harus lepas. Coba kalau orang tidak, kalau perasaannya terikat terus, tak lepas-lepas, susah juga itu. Maka ada orang pikir sana lain rasa saya, gitu kan? Rasa saya kok tak enak. Lepaskan rasa tak enak, gitu kan? Atau kita mohon pada Allah agar Allah lepaskan yang tidak enak. Allah lepaskan segala sesuatu yang tidak yang membuat kita tak curiga tak apapun. Itu hati. Yang kedua urusan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada enggak kita tidak punya urusan sama sekali? Tak ada.
Kita setiap detik, setiap saat, setiap masa ada urusan. Minimal urusan ini urusan diri sendiri. Mungkin kita tidak berurusan dengan orang lain, bisa aja. Tapi berurusan dengan diri sendiri. Urusan dengan diri sendiri ini, itu kalau bahasa motivator, saya mengatakan, bagaimana kita berdamai dengan diri. Wah, berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah berbicara berdamai dengan diri sendiri, itu apa yang kami muliakan, itu sering dikaitkan perasaan akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perbuatan. Perbuatan akan berdampak kepada nasib. Wah, berat. Perasaan, kalau kita punya perasaan baik, berarti pikiran kita juga baik. Dalam berikan baik ini, Bapak Ibu, berarti di sini ada dalam husnudzon. Artinya kita berprasangka baik terus di sini. Maka prasangka baik ini akan berpengaruh kepada perilaku kita, tingkah laku kita. Maka tingkah laku ini bisa muncul dari mulut, bisa muncul dari perbuatan, dari apa yang kita lakukan. Orang berprasangka baik, mulutnya akan mengucapkan yang baik-baik saja. Nanti dampaknya Pak, nasib. Berarti nasib baik. Beda sebaliknya. Kalau orang punya prasangka buruk, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan yang berkaitan kegaduhan atau kebencian, pikirannya juga demikian. Dia akan, kalau dia benci, itu pikiran benci betul-betul. Dan dengan berapa alasan, dengan berbagai macam apa yang dipikirkannya, perilakunya akan berdampak juga, ada pengaruh perilakunya. Hanya ngomongnya, ucapannya melantur dan sebagainya, akan berpengaruh pada nasib. Bapak Ibu yang kami. Maka sebenarnya urusan dengan diri ini memang berat. Urusan dengan orang lain berat juga. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan urusan dengan diri kita, dengan orang lain selesai. Maka mudahkanlah urusan. Baru tahap ketiga disebut lisan. Lisan ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, 2 ayat terakhir kan itu lisan semuanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Keduanya lisan. Lisan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah komunikasi yang akan muncul dari lisan kita yang tidak terikat. Kemudian komunikasi tersebut akan memberi suatu pemahaman dan memudahkan orang untuk memahami apa yang kita katakan. Maka kadang-kadang coba kalau kita tengok seperti Rocky Gerung, karena dia ngomong sikit itu kok orang paham gitu. Ada orang ngomong panjang gitu, tidak paham orang. Rupanya kalimat-kalimat yang tersusun rapi, dengan dipikirkan, dengan dirasakan, itu apa yang kami muliakan, membuat lancarnya bicara. Jadi kalau ini dibawa dalam orang yang menghadapi seperti ujian ini, kalau ujiannya wawancara, ini mohonkan ketika wawancara lisannya lancar. Tapi kalau ujian ini berupa tulisan, maka kalau berupa tulisan diberi Allah kelancaran lisan batin untuk menjawabnya. Ini kan lisan batin, bukan lisan zahir. Karena lisan zahir ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah ungkapan-ungkapan dari batin. Ketika lisan batin ini tertutup, luar juga akan tertutup. Tapi lisan batin terbuka, tidak diungkapkan ada, tapi dengan tulisan-tulisan tangannya, dengan gerakan tangan, itu akan memunculkan tulisan batin tersebut. Maka lancar di sini Bapak, melancarkan lisan-lisan baik itu batin dan zahir untuk menghadapi apa yang ada. Kalau gini Bapak Ibu yang kami muliakan, apa dampak pengaruh mengamalkan ini? Ini terakhir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengaruh pertama Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, mengatasi rasa cemas. Itu. Karena rasa cemas ini setiap orang ada rasa cemas.
Kita kadang sholat aja Bapak Ibu yang kami mulia, ada rasa cemas. Cemas apa? Cemas apa? Ini diterima, ada doa sholat saya. Kadang mau sholat, ini tadi mau kentut, tapi kok saya tahan. Sholat juga. Dalam hati, diterima, enggak. Kan ada cemas. Kecemasan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau mendalam, itu jadi penyakit. Agar tidak jadi penyakit, coba dibuang. Jadi, rasa cemas itu kadang-kadang menjadi persoalan, apalagi mendadak. Seperti saya tadi jadi imam, itu mendadak itu. Ada rasa cemas. Tapi saya coba sebelum tadi sambil jalan saya baca Rabbi shrah li sadri. Agar apa? Hilang rasa cemas itu. Buka Allah pikiran. Apa yang dibaca setelah Al-Fatihah, apa yang dibaca surat-surat itu. Ayat. Agar dibuka Allah. Kenapa? Karena itu apa yang kami muliakan. Yang kita hadap kadang-kadang secara langsung. Belum lagi nanti bergantaraan. Gitu kan. Belum dalam suasana yang kadang hujan, kadang ini. Ada satu rasa cemas. Rasa cemas ini Bapak Ibu yang coba kita kembalikanlah kepada Allah itu. Itu. Karena ketika kita sudah kembali kepada Allah, sebenarnya itu menguatkan akidah kita. Bahwa kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Nah, dampak kedua adalah memberi motivasi keberanian. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, kurang berani, coba sudah dihafal doa ini. Sudah dihafal, biar rasa keberaniannya kuat. Kadang Bapak Ibu yang kami, ya bisa, di rumah bisa. Tapi kalau di luar tak mau gitu. Wah, apalagi mungkin ada lomba pidato. Di rumah pandai ngomong bagus. Tapi kalau disuruh ikut lomba, udah takut dulu kan gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kami, itu sebenarnya ada kekhawatiran. Tapi sebenarnya yang diharapkan dengan membaca ini, kita harapkan keberanian menghadapi sesuatu. Jadi memotivasi diri kita, keberanian, memberanikan. Tapi memberanikan itu dengan sebuah alasan memohon kepada Allah. Jadi ketika dia sudah mohon kepada Allah, dia akan menghadapi. Bukan artinya apa? Hadap aja lah. Artinya apa? Salah punya strategi. Tidak. Dia tidak kembali kepada Allah. Dia hanya mengembalikan pada dirinya saja. Saya punya ini sanggup ini, saya pernah begini. Lupa Allah. Kadang-kadang banyak gagal. Kembalikan kepada Allah. Jadi memberi motivasi tentang keberanian itu salah satu dampak daripada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ketiga Bapak Ibu yang kami muliakan, ini memberi kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi kata efektif ini bukan berarti lancar, tapi artinya dia bisa menyampaikan sesuatu yang disampaikan itu orang paham. Dia bisa menyampaikan sesuatu yang disampaikan orang bisa mengambilnya. Jadi ketika kata komunikasi yang efektif ini berarti kata-kata yang keluar dari mulutnya punya makna. Tidak keluar begitu saja tapi orang tidak paham. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, ada namanya suatu kondisi malas bicara. Gitu kan? Jadi bukan mager saja, malas gerak. Tapi ada juga ada malas bicara. Sudah malas gerak, malas bicara. Gitu. Kalau malas bicara, itu biasanya tidak ada keinginan untuk menyampaikan. Dia ingin lebih diam saja. Padahal dia dibutuhkan untuk bicara. Maka sebaiknya sebelum dia bicara dalam suasana malas itu, coba baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar Allah bukakan. Nanti dia mungkin ngomong 1-2 kata juga, tapi orang paham, nah cukup itu. Daripada banyak ngomong. Karena kita Bapak Ibu yang kami muliakan punya semangat, tapi semangat itu tidak pernah dikaitkan dengan Allah. Akhirnya apa? Capek menyampaikannya.
Saya orang tak apa. Kemudian terakhir yang keempat, yang kami muliakan. Yang keempat itu artinya merasa kehadiran Allah. Nah, ini yang sebenarnya dia disebut dengan istilah muraqabatullah. Merasa kehadiran Allah. Kita ini bukan berada pada posisi saja. Ya. Kita ini bukan dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Tapi kita adalah dipantau oleh Allah SWT. Maka kalau kita merasa ada dipantau Allah, ada merasa kehadiran Allah, kenapa tidak kembalikan kepada Allah? Kenapa tidak dikembalikan kepada Allah SWT? Kalau sudah dikembalikan kepada Allah yang kami muliakan, berarti kalimat doa yang dibacakan oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bermakna memohon petunjuk kepada Allah agar kita ini bisa menyelesaikan suatu persoalan, agar kita dilapangkan dada kita, agar kita dimudahkan urusan kita. Mohon petunjuk Allah. Kalau saya berbicara, bersikap baik itu secara batin atau zahir, bisa memberi kelancaran dalam ucapan. Itu maka merasa kehadiran Allah ini Bapak Ibu yang kami muliakan penting. Sebab dimanapun sebenarnya, kapanpun kita tidak bisa lepas dari Allah SWT. Maka ada sebuah riwayat itu, Rasulullah pernah berjumpa dengan seorang sahabat di pagi hari. Tapi setiap habis sholat subuh, Rasulullah kalau jumpa dengan sahabat itu selalu bertanya, kaifa asbahta? Kalau bahasa kita, bagaimana kondisimu di pagi hari ini? Kaifa asbahta? Hampir semua sahabat itu jawab, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Semua artinya bagaimana? Otomatis kan memuji Allah SWT. Suatu hari jumpa dengan seorang sahabat dari kaum Ansar. Rasulullah berkata, kaifa asbahta? Sahabat itu mengatakan, asbahtu ala haqiqatil iman ya Rasulullah. Ini ucapan yang berbeda dari yang lain, yang tak pernah didengarkan oleh Rasulullah. Asbahtu ala haqiqatil iman. Ya Allah, di pagi hari ini saya merasakan iman yang hakiki. Merasakan hakikat iman. Wah, Rasulullah, kok jawabannya bukan alhamdulillah, saya dalam kondisi baik. Tapi dia mengatakan, saya di pagi ini ya Rasulullah dapat merasakan iman yang hakiki. Wah, Rasulullah buat satu pertanyaan lagi. Rasulullah katakan, inna likulli shay'in haqiqah wa ma haqiqatu imanika. Inna likulli shay'in haqiqah, setiap sesuatu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanika, apa hakikat imanmu? Ini pertanyaan yang kalau boleh dikatakan ini dahsyat ini. Kenapa? Mempertanyakan hakikat. Kalau zaman sekarang kalau dikatakan hakikat banyak itu tidak boleh itu katanya. Ada sih kalau bicara hakikat itu tasawuf itu gitu. Padahal apa yang kami muliakan, hakikat itu sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita pikirkan, pasti ada di dalamnya hakikat. Sesuatu yang nampak kepada yang lain oleh diri kita, ada hakikat dalam. Maka Rasulullah tanya, apa hakikat imanmu? Kalau kamu mengatakan di pagi ini kamu merasakan iman yang hakiki, sekarang apa hakikat imanmu? Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, asbahtu fi hadzal yaum bihudurillah wa farahtu biliqaika ya Rasulullah. Kalau bahasa kita artinya begini, ya Rasulullah, di pagi hari ini saya merasakan kehadiran Allah dan senang berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Coba, luas saja hakikatnya. Jadi hakikat imannya apa? Di pagi apa?
merasakan kehadiran Allah, kalau jumpa Rasulullah senang gitu ya. Tapi menjadi catatan kita, dia mengatakan merasakan kehadiran Allah. Jadi artinya apa? Ternyata hakikat iman yang dirasakan sahabat itu, dia ada kehadiran Allah dalam dirinya. Maka dengan kehadiran Allah inilah dia bisa melangkahkan kakinya ke sholat, ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dengan merasakan hadirat Allah ini, dia berzikir, berselawat, berdoa, membaca Al-Quran. Dia merasakan keagungan Allah SWT. Merasa kehadiran Allah ini, dia menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Merasa kehadiran Allah ini, dia beretika dengan hal-hal yang mubah. Merasa kehadiran Allah ini, kalau ada sebuah musibah, dia hadapi dengan kesabaran. Rupanya yang kami muliakan, ini mungkin perlu kita tanamkan. Maka kalimat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mengajarkan kepada kita merasakan kehadiran Allah dan mohonlah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali sambil mengulang kaji yang belum hafal silakan hafal itu. Itu bisa nanti buka surat Duha ayat 25 sampai 28. Langsung baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kalau Allah lapangkan dada kita, Allah lapangkan lisan kita, Allah lapangkan urusan kita. Nanti ketika kita dicabut oleh malakul maut nyawa kita juga lapang dan mudah, dan lisan kita mudah tidak diangkat oleh Allah ikatan-ikatannya dan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita. Barangkali ada pertanyaan atau ada perlu kita diskusikan, saya persilakan. Iya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Maka tadi saya katakan urusan itu kan ada dua. Berurusan dengan orang lain. Kedua, berurusan dengan diri sendiri. Berurusan orang lain mungkin secara zahir. Tapi yang paling berat itu berurusan dengan diri sendiri. Karena kita menghadapi diri kita. Diri kita ini tentu dia punya halangan-halangan. Halangan itu bisa ditimbulkan oleh cara berpikir kita. Halangan itu bisa ditimbulkan oleh cara kita merasakan sesuatu. Dan juga bisa urusan dengan diri kita, yaitu sesuatu yang ada dalam batin kita. Mungkin bisa seperti penyakit, seperti sesuatu yang mengganjal, kadang memberi dampak berat. Sama seperti orang ketika giginya bagus itu otomatis ngomongnya enak, kemudian dicopot Allah giginya, kemudian diganti dengan gigi palsu. Tentu ada urusan dengan diri. Saya 2 hari yang lalu gigi saya jatuh dari atas ini. Saya tak tahu gigi saya itu tahap apa. Tidak perlu ke dokter gigi. Tak copot dia. Udah buang. Tapi bagian dalam. Tapi kalau depan payah juga itu jadi imam Pak. Nanti sinnya hilang tuh. Jadi itu urusan kan itu. Jadi tapi ketika copot begini, sampai sekarang masih boleh dikatakan masih denyut-denyut. Tapi kalau buat perasaan, tidak akan sanggup saya ceramah. Tapi ternyata ketika saya buat ceramah, kok hilang sakitnya? Jadi begitulah sebenarnya urusan diri kita. Jadi ketika hilang sakitnya, ya Allah, berarti urusan dengan diri kita ini, kadang itu yang membuat sakit itu bukan diri kita. Tapi mungkin ada perasaan.
Perasaan itu, padahal tak sakit, perasaan saja yang belum dalam diri kita. Kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Simple aja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan diri, kadang-kadang bingung. Apa ya? Maka apalagi nanti kalau kita ikut i'tikaf gitu kan. Karena ada orang masuk i'tikaf tuh. Oh, apa ya? Mau kerjakan apa ya? Coba. Mungkin dari rumah dia banyak orang besar. Nanti dia terbuka aja. Oh, saya nanti kalau sampai masjid ini, masjid ini. Nanti dalam suasana diam-diam kok mulut tuh ngomong sendiri. Ada itu kadang ngomong sendiri. Termasuk Bapak yang kami muliakan. Kita kadang-kadang mimpi itu kan berpengaruh kepada sebelum tidur. Kadang kita saking capeknya lupa doa. Saking capek, tidur hilang. Kadang mimpi macam-macam. Ada yang seperti dia apa? Sesak napas lah. Kalau kata orang dulu apa tuh? Dihimpit oleh hantu kan. Dihampir oleh hantu atau padahal kadang sebenarnya salah tidur aja sebenarnya. Begini terus, tidak bangun-bangun. Ya sakit ini seperti dihimpit hantu gitu. Tapi sebenarnya rasa itu ketika kita terkejut. Kadang kita terkejut. Kok lisan saya kok baca surat baca ayat kursi. Kadang begitu kan. Kata tadi kok saya baca ayat kursi. Otak saya tidak apa. Tidak ngomong kan, tidak berpikir. Tapi kok tadi kok ayat kursi saya baca ya. Ayat. Disitulah sebenarnya Allah berikan itu. Tanpa kita sadar. Itu Pak. Cukup. Ibu ada mau? Cukup Bu ya. Baik. Karena waktu dah masuk namanya. Baik, ibu bapak yang kami muliakan, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita baca doa. Pertama kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا والإخوان وأخواتنا ولأساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحسن بنا ولمن نصرنا ولمن أوصانا بالدعاء ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا يا أرحم الراحمين اللهم أنت الشافي اسم مرضانا شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن فتنة مسيح الدجال يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاء إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.